Selamat sore saudara, Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda. Pengembangan sektor UMKM menjadi bagian penting saat ini bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali bagi Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai provinsi muda, Kalimantan Utara memiliki begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Berbicara mengenai sektor UMKM, di Kaltara ada pengembangan batik, kemudian aksesoris lokal. Nah, dampak terhadap pengembangan usaha ini semakin terlihat ketika pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya melalui surat edaran gubernur yang kemudian menghimbau masyarakat termasuk di dalamnya ASN itu untuk mengenakan pakaian batik dan juga aksesoris lokal. Seperti apa sih sebenarnya pengembangan sektor UMKM khususnya di batik di Kalimantan Utara? Untuk menjawab pertanyaan ini dalam Kaltara Bicara hari ini, kami sudah bertemu dan menghadirkan atau datang langsung ke tempat pelaku UMKM yang kita akan ajak berbincang. Beliau selain sebagai pelaku UMKM yang mengembangkan batik, juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Komisi 2. Bersama saya sudah hadir Ibu Ainun Farida. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, Bu Ainun, terima kasih Bu sudah kemudian mengizinkan kami untuk datang berkunjung ke butiknya langsung nih. Ya. Ya, di sini makanya kalau kita lihat di belakang ini banyak sekali batik, dan perlu diketahui bahwa batik ini adalah batik yang diproduksi langsung di sini Bu ya. Betul. Sudah berapa lama Bu memproduksi batik di sini Bu? Kalau memproduksi batik di sini sih sejak tahun 2018 saya memproduksi, tapi saya sudah membuat batik ini sudah sejak tahun 2012 itu, tapi saya masih buat di luar sana gitu. Oh, artinya buat di luar sudah mulai ngembangkan? Iya, dari gitu. 2012. Iya, tapi motif tetap motif kita. Jadi begitu seiring berjalannya waktu, banyak desakan-desakan bahwa kita itu harus buat di tempat sendiri. Jangan sampai kita itu memberikan keuntungan bagi yang lain-lain di luar sini gitu kan. Harus orang kita supaya kita tuh bisa merekrut tenaga kerja dan sebagainya. Saya pun mulai membuka itu usaha itu di tahun 2018. Batik yang ini saya dapat informasi kan diproduksi sendiri Bu ya? Iya, benar. Memang sekarang pembuatannya semua prosesnya ada di Kaltara? Ada, ya ada. Saya kalau bisa lihat nanti kita sama-sama. Cuman ya itu lakannya masih sistem rumah tangga ya. Saya sudah buat tempat di Tanjung Palas, tapi saya belum boyong ke sana lagi. Tapi di sini masih kita buat secara rumah tangga aja dulu. Tapi saya punya karyawan, punya juga yang membuat gitu. Contoh-contohnya seperti yang ada di sini. Oh. Semuanya sudah ada gitu. Ya, Bu Ainun. Sendiri. Benar, Bu Ainun, sebelum nanti saya menggali lebih banyak mengenai progres pengembangan, upaya pengembangan di Kalimantan Utara ini, ada yang membuat saya penasaran juga. Selain sebagai pelaku UMKM, Ibu kan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bu. Benar. Dan komisi yang Ibu bidangi juga kan memang membidangi ini, begitu. Ini gimana ceritanya, Bu? Sebetulnya dibilang kebetulan juga bukan, memang sudah jalannya seperti itu gitu ya. Karena saat saya mengembangkan batik ini, emang saya sudah anggota DPR waktu itu. Jadi awal mulai itu memang ceritanya panjang banget gitu. Kenapa sampai ada batik ini? Karena memang permintaan Pak Bupati pada saat itu. Waktu Bupati masih Bulungan. Di kabupaten Bu ya? Iya, Bupati Bulungan waktu itu Pak Budiman Arifin ada birau gitu ya. Birau tahun 2012 itu ada birau besar gitu. Jadi saya dipanggil, Bu Ainun bisakah bikin batik katanya untuk kita pakai nanti birau gitu. Bisa Pak, saya bilang gitu. Ini akhir tahun 2011 loh dia ngomong sama saya. Birau kita nanti Bu, katanya kita birau besar nanti. Ada Jepen, ada gerak sama, kita nih pakai batik kita gitu. Jumlah semua itu nanti kita undang 500 orang gitu. Bapak banyak banget itu, iya katanya. Ibu bikin ya batik kita. Oke lah, saya bilang gitu. Saya mulai panggil anak-anak saya, anak-anak kan harus seni semua ya. Jadi si Iwin ini sama yang punya rumah ini Mbak Yanti pintar melukis gitu. Jadi saya panggil mereka, saya sampaikan keinginan Pak Bupati begini, disambut baik sama anak-anak gitu. Saya pun mulai datang ke suku adat, lembaga adat Dayak, lembaga adat Bulungan, lembaga adat Tidung. Karena saya tidak berani mengekspos ini motif kalau saya belum ketemu sama yang berkompeten. Belum ada izin, belum dilihat benar atau enggaknya Bu ya? Benar atau enggaknya. Jadi saya datang, saya pilih motif yang di rumah-rumah adat, saya foto, anak saya suruh bikin di kertas gitu. Saya pergi keliling, jadi saya sampaikan ke
Ketua Lembaga Adat Dayak, Pak ini benar kehadiran motif Dayak? Benar Bu katanya. Emang kenapa? Saya mau bikin batik Pak, saya izin sama Bapak lu mau bikin batik. Saya bilang gitu. Karena ada permintaan dari Pak Bupati pakai batik motif kita gitu kan. Belum Katara ya, mesti Bulungan di kabupaten. Oh silakan Bu katanya. Saya bikin surat Pak, ada suratnya tuh. Jadi, Pak saya bilang kalau ini emang Bapak aku ini emang motif Dayak, Bapak tanda tangan di sini. Maksud saya, ketika ada orang Dayak yang protes dengan saya, Bapak tanggung jawab. Oke, tanda tangan. Waktu itu meninggal sudah Ketua Lembaga Adat Dayak, waktu itu Pak Bitli. Sampai sebegitu Bu ya, sampai sebegitu detailnya sudah ya, legalnya juga Bu ya. Iya benar. Nah, Bulungan begitu juga, Kidung pun begitu. Pak Yunus Idris begitu juga. Jadi saya dikasih 2 macam motif. Sebetulnya motif hidung tuh banyak, banyak kan satu. Tapi saya pilih yang nggak ribet gitu kan. Yang ini Bu, yang ini ya? Ini ya. Ini bulungan ya ini ya? Ini Dayak sama Bulungan. Oh. Hidungnya ada, nggak ada dekat sini. Oh iya. Saya lihat kan. Iya, itu pertama kalinya bergerak dari sana, kemudian baru muncul Bultia itu Bu ya? Bulungan, hidung Dayak itu. Iya benar, jadi sudah saya dapat itu, motif itu. Saya sampaikan ke Pak Budiman lagi, Pak Bupati pada saat itu. Pesan beliau gini, Bu Ainun, bikin motif sebanyak nanti saya yang pilih, motif mana yang semua mau ambil gitu kan. Nah, sudah jadi, saya sampaikan ke beliau, Pak kira-kira motif ini dipilihnya motif yang satu tuh, nanti saya lihat kan. Motif yang pertama kita buat. Terus pesan beliau begini, Bu Ainun, motif ini katanya batik ini saya kasih nama batik Bultia gitu, Bulungan hidung Dayak gitu kan. Pak, kenapa nggak bultikan aja? Sudah gitu. Lu kan ngetren bultikan itu. Bultikan itu apa Bu? Bulungan hidung kenyah. Oh, bulungan hidung kenyah, karena Dayaknya itu kenyah gitu ya? Iya. Jadi kata beliau jangankan Bu, katanya kalau kenyah itu cuma satu suku aja. Tapi kalau kita sudah bicara masalah Dayak, semua suku tuh masuk di situ gitu. Jadi disebut semua gitu, nggak ada apa namanya? Nggak ada yang ngerasa nggak dipakai ya, gitu. Jadi akhirnya jadilah namanya itu batik Bultia. Itu asal usul mulanya nama Bultia Bu ya? Iya, itu asal usul. Iya, itu perjalanan yang Ibu kemudian sudah lewati ya. Seberapa besar kemudian Ibu mampu mengakomodir, kan kalau kita tahu di Komisi 2 kan memang membidangi ini Bu ya. Bagaimana kemudian Ibu melihat pergerakan teman-teman di pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Utara Bu terkait dengan batik ini sendiri Bu? Luar biasa Pak. Jadi sebenarnya gini ya, kita tuh bekerja saja gitu. Jadi saya bekerja saja buat batik sejak 2012 sampai saya buat sendiri 2018. Mungkin kabupaten lain begitu juga ya. Mungkin Nunukan, Tarakan, Malinau, KTT. Kita bekerja saja, buat saja, ada yang beli. Alhamdulillah gitu. Jadi seiring jalannya waktu, kita sudah provinsi. Begitu kita jadi provinsi, alhamdulillah syukur mulai batik ini digunakan gitu kan oleh provinsi gitu. Operator di provinsi sudah mulai beli, pesan sama kita. Kalau ada pertemuan mereka untuk banyak orang gitu, pesan sama kita, pesan sama yang lain-lain. Saya pernah 2018 itu ada STQ tingkat nasional. Oh iya. Saya pesankan sama, jadi panitia pesan dengan saya. Saya buat itu berapa ya? 3.000 potong. Itu tulis semua? Tulis semua. Itu ada. Saya lupa saya turun. Itu motifnya itu. Oh iya. Ya, yang coklat. Jadi seiring jalannya waktu, makin dikenal, kita pun semangat gitu kan. Nah, di provinsi begitu kita jadi provinsi, tambah dikenal, tambah banyak yang beli, OPD banyak yang beli. Terus ada promosi juga dari pimpinan daerah pada saat itu. Nah, ketika beliau ini jadi gubernur, itu luar biasa. Pak Zainal ya. Itu luar biasa. Jadi beliau umumkan pertama itu di Dewan. Saat kita rapat pertama dengan beliau umumkan di Dewan. Kata beliau, kita mulai detik ini kita harus semuanya harus pakai batik daerah, batik Katara gitu. Beliau nggak sebut, pokoknya Katara lah. Artinya itu Bulungan, hidung, Bulungan, Tarakan, KTT, Nunukan, dan Malinau, berarti kan itu Katara semua. Nah itu, jadi begitu beliau sebut itu, benar-benar 2 hari 2 malam itu tempat penuh terus oleh orang. Cari batik ya, cari batik ya. Iya, waktu itu. Sampai malam pun kan saya sampai matikan lampu, karena sanggup lagi capek. Masih ada yang datang? Iya, ada yang datang. Dah lampu sudah mati, tapi mereka telepon, Bunda, kami mau beli batik, saya belum tutup, saya capek. Saya dulu di depan pintu gitu kan. Nah akhirnya buka juga karena banyak teman kan. Di depan pintu Bunda. Akhirnya kita buka juga gitu. Nah jadi sampai segitunya itu loh. Jadi
saya tuh berpikir gini, ya Allah luar biasa ya. Memang sesuatu itu kalau pucuk pimpinan yang bicara itu luar biasa. Langsung semuanya. Langsung semuanya. Jadi ndak yang ASN, ndak yang apa namanya, yang honor, ndak yang PTT, ndak yang perusahaan, ndak yang organisasi, semua. Cari batik ya. Iya, cari batik itu. Jadi agak kewalahan memang saya. Padahal itu adalah kondisi setelah masa pandemi yang cukup berat ya Bu ya. Betul. Tapi sebelum yang tadi ramai sampai malam, kemudian setelah Pak Gubernur mengumumkan itu, Ibu juga sempat mengalami terpaan pandemi. Sempat terasa nggak itu? Luar biasa, luar biasa. Jadi makanya tuh 2018 saya mulai kan, alhamdulillah begitu ada provinsi adalah ya, tapi tidak sehebat yang ini gitu. Nah terus datang pandemi gitu kan, kita pun mulai mulai kekurangan yang belanja mulai kurang gitu kan, kita pun juga pesan bahan juga susah gitu kan karena kekurangan anggaran gitu. Sehingga sempat karyawan saya itu sempat kerja di lain gitu. Oh jadi sempat nggak, karena produksi juga kurang, akhirnya juga kerja di lain gitu ya. Tapi ada aja sih yang beli gitu kan. Misalnya kalau ada, alhamdulillah syukurlah yang batik ini nggak pernah sepi-sepi banget gitu, ada aja gitu. Misalnya pihak bank ada yang ganti kepala gitu kan, mereka pasti beli di sini. Seragamnya juga ini, untuk oleh-olehnya oleh-oleh gitu ya. Terus bisa sambut itu kan ada oleh-oleh apa saja. Jadi pengaruh di sini nih ketika ada OPD atau kepala-kepala misalnya Polda dan sebagainya itu ada yang tukar ini ganti gitu, ada yang baru gitu kan, itu pasti yang punya insya Allah lah. Ibu menggunakan promosi apa Bu? Pakai gimana pemasarannya? Itu ngejualnya atau sudah nge-branding dari awal, sudah tahu pusatnya ke sini sehingga orang juga cari ke sini? Iya, sudah biasa mereka ke sini. Jadi sudah terbiasa. Nah, kan mulai 2012. Dan saya juga nggak pelit-pelit amat dengan batik ini kan. Biasanya kalau mereka pinjam, siapapun pinjam gitu, dibawa keluar sana, saya pinjamkan. Misalnya beli gift, kalau beli gift misalnya mereka ada panggilan ke pusat atau kemana gitu, ada pameran mereka pinjam di sini. Jadi mereka untuk pameran. Iya, jadi saya nggak pernah pelit-pelit amat. Bu, ini tahan dulu Bu ya. Setelah ini kita akan berbicara mengenai dampak setelah kemudian ada surat edaran dari gubernur yang mengatakan wajib pakai batik. Dan kalau melihat dari cerita Ibu, apakah memang pelaku UMKM seperti Ibu ini sekarang lagi mulus-mulusnya tanpa ada kendala begitu? Nanti kita bahas mengenai hal ini. Dan pemirsa, kita akan kembali dalam Kaltara Bicara usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar.
Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai melestarikan sektor pengembangan batik atau sektor UMKM yang ada di Kalimantan Utara, khusus berbicara mengenai batik tulis. Ini keren-keren banget nih. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Ainun Farida, yang merupakan pelaku UMKM yang mengembangkan batik, sekaligus juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Komisi 2. Bu Ainun tadi sempat terputus, Bu, ya? Ini sekarang ceritanya setelah keluar surat edaran. Tadi kan Pak Gubernur bercerita di Dewan bahwa diharuskan, tapi setelah itu kan ada tindak lanjut surat edaran. Itu semakin terasa kembali begitu. Itu gimana, Bu, pada saat itu, Bu? Ya, itu saya bilang awal tadi bahwa luar biasa gitu. Setelah edaran itu ada, ya semuanya kayaknya bergerak gitu. Ibu nambah tenaga kerja nggak, Bu? Ada nambah tenaga kerja karena kan kita agak keteteran juga kalau misalnya ada yang pesan gitu, keteteran juga. Jadi kita nambah ada tenaga kerja berapa gitu, kita tambah. Iya, Bu, kalau di Kalimantan Utara sekarang untuk pemasaran batik, selain tadi yang digunakan oleh ASN, untuk di masyarakat bagaimana, Ibu? Organisasi yang banyak pakai. Organisasi misalnya ada guru-guru gitu ya, jadi ada perkumpulan guru-guru gitu, terus puskesmas itu banyak banget beli gitu kita. Ya, itu yang dikembangkan, Bu, ya. Bu, kalau kita berbicara kemudian sekarang begini, Bu, Kaltara sebagai provinsi muda, 9 tahun usianya, banyak yang menghubungkan kemudian berbagai tantangan ya. Ada yang mengatakan masalah, ada yang mengatakan tantangan, baik itu infrastrukturnya, SDM-nya, dan ada teknologi dan pemasaran dan lain sebagainya. Kalau Bu Ainun melihat di sektor pengembangan batik sendiri seperti apa, Bu? Sebetulnya bilang susah enggak ya, dibilang gampang-gampang juga enggak, karena gini, kalau kita tuh bisa saja melatih orang untuk membuat batik ini, apalagi kita sudah punya anak-anak yang bisa melukis gitu kan. Animo masyarakat tuh luar biasa juga ingin bergabung kita membatik gitu. Cuman karena kita nih masih bahan bakunya dari luar, kadang-kadang kendalanya di situ. Semua bahan baku dari luar? Iya, semua. Kalau kain mungkin kita bisa lewat Iki, JNE atau apa gitu kan, bisa saja tempat-tempat nyampainya gitu. Tapi kalau namanya yang bahan cair itu kan agak lama, karena lewat kapal gitu kan, karena nggak boleh lewat pesawat. Itu nggak bisa lewat pesawat, nggak boleh. Kan. Sehingga itu juga menjadi tantangan, Bu, ya? Jadi kendala, makanya kita tuh harus ada modal lah gitu untuk beli jumlah banyak gitu kan, jadi supaya ketika kita dapat orderan kita nggak keteteran, pesan lagi lama nunggunya gitu. Itu sampai berapa lama, Bu, kalau pemesanan begitu, Bu? 2 mingguan, kadang 3 mingguan kalau lewat kapal. Lama. Kalau di Dewan, mungkin Ibu sekaligus juga di Dewan di Komisi 2, Bu, ya? Ini kan menjadi tantangan juga bagi pelaku sektor UMKM, khususnya batik, Bu, ya? Seperti apa sih seharusnya, Bu? Ya sebenarnya kalau pihak pemerintah udah luar biasa ya, udah luar biasa. Tinggal bagaimana masyarakat menangkapnya, khususnya ya pengelola batik gitu, pembuat batik gitu. Kalau saya sendiri tidak terlalu merasa tidak terlalu merasa enjoy aja lah gitu, enjoy aja lah. Ya, karena selama selama pihak pemerintah masih memberikan support dengan kita para pembatik ini, alhamdulillah syukur lah. Nah kita juga di DPR itu juga tetap apalagi saya selalu Komisi 2 ya, kita tetap berkunjung ngunjungin pembatik-pembatik, kita kasih support semangat mereka, kita tanya apa kendala-kendala mereka gitu. Alhamdulillah syukur mereka juga pada senang sekarang, pada gembira. Kalau yang dulu tuh mereka tuh lesu gitu kan, tapi sekarang mereka alhamdulillah syukur, apalagi dibawa Ibu Gubernur keliling gitu kan, pembatik keliling gitu, melihat di tempat sini, tempatnya itu luar biasa gitu. Jadi nggak ada keluhan kayaknya. Apalagi menyerap aspirasi anggota dewannya juga udah tahu banget tentang batik ini, Bu, ya, dalam setiap kunjungan. Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai pelaku UMKM yang ada di masyarakat, tentu kan nggak semua seperti Bu Ainun, Bu, ya, yang kemudian juga beruntung tidak hanya mencari tenaga kerja, bahkan juga anak-anak Ibu juga pelaku seni gitu ya, bisa gambar semuanya. Kalau di masyarakat pada umumnya gimana, Bu, pelaku UMKM yang lain, kualitas, kemampuan yang mereka miliki seperti apa, Bu, sekarang di Kaltara? Ya, butuh dibantu lah ya, butuh bantuan lah. Memang UMKM yang ada di, bukan hanya batik ya,
makanan dan sebagainya gitu kan. Kayak saya juga merangkul mereka gitu. Jadi setiap saya turun ke lapangan, setiap saya reses kan, saya utamakan itu UMKM dulu gitu. Jadi ada juga bukan binaan saya sih, cuman mereka itu senang aja kumpul-kumpul sama saya gitu kan. Jadi UMKM itu ada kira-kira 100 ibu-ibu yang mulai, ibu bapak juga ada. Mulai itu saya kasih support semangat gitu. Jadi ya mereka alhamdulillah, keluhan itu pasti ada lah ya. Tentang permodalan sudah pasti, tempat mereka sudah pasti, tempat produksi sudah pasti. Mereka tuh sampaikan ke saya gitu kan, bisakah Bunda begini-begini, kita masukkan anggaran, bisakah Bunda begini. Saya bilang selama itu dalam aturan silakan aja, kita berjuang untuk itu gitu kan. Nah misalnya mau memproduksi singkong jadikan tepung mokap gitu kan, karena sekarang kan wakil gubernur kan juga, Pak Gubernur juga sangat menggalakkan bahwa makanan lokal ya itu gitu loh. Jadi akhirnya bukan hanya batik, pelaku UMKM yang yang jualan makanan lokal itu juga mereka juga semangat sekarang gitu. Jadi dulu kita lihat kue-kue itu yang dari itu kue-kue yang dari seperti biasa kue kik semacam bolu itu kan. Sekarang bolu emang bolu tapi bahannya dari bahan mokap gitu. Bahan singkong ya. Singkong atau dari keladi, dari pisang gitu dibuat tepung. Tapi tantangan pengembangan SDM itu masih berat Bu ya di sini. Itu yang masih berat. Harusnya emang ada dorongan dari pemerintah supaya pelaku UMKM ini bisa diberikan suatu pembelajaran gitu, pendidikan lah gitu, pendidikan yang non formal yang bisa membuat mereka tuh lebih bisa maju gitu dalam hal pengelolaan. Bu Ainun, kalau kita bicara mengenai Kalimantan Utara itu kan daerahnya luas banget Bu ya. Ada 5 kabupaten kota dan itu jaraknya juga sangat luar biasa, aksesnya juga penuh dengan tantangan ya. Nggak semua yang darat aja juga cukup lama untuk mengaksesnya. Ibu melihat sekarang ini sudah mulai merata nggak sih Bu? Kalau kita kan indikatornya sekarang ada di Bulungan, ada Tanjung Selor Bu ya. Bagaimana dengan yang di kabupaten kota Bu Ainun melihat? Kalau di ibu kota lumayan lah ya. Tapi kalau kita bicara masalah warga kita yang ada di pedalaman, di pesisir ya, itu perlu ulang tangan juga. Perlu diberikan support semangat juga seperti itu. Karena tidak semua ibu-ibu atau pelaku UMKM yang ada di pelosok-pelosok itu bisa menjual walaupun mereka bisa buat apapun gitu, tapi kalau jauh gitu kan, terputus misalnya transportasinya susah ya, susah juga. Nah, kembali lagi mereka beladang, petani gitu. Jadi pengembangannya ini nggak bisa maksimal jadinya Bu ya? Iya, maksimal. Jadi yang saya lihat sekarang ini ibu-ibu pelaku UMKM, apakah bapak atau ibu-ibu gitu yang ada di ibu kota ini ya lumayan mereka ya. Karena saya waktu pandemi hebat itu saya kan turun ke 5 kabupaten kota juga kan, saya kumpul UMKM, saya tanya, ternyata UMKM itu yang jual-jual makanan segala macam itu mereka tuh nggak pernah sepi gitu loh, malah mereka tuh ratingnya naik. Mereka yang lebih survive Bu ya, iya, karena kebutuhan makanan tetap berlangsung ya. Kami itu nggak pernah kesusahan Bu katanya, karena orang pesan gitu sama mereka, antar gitu kan, order gitu, pesan antar gitu, malah gitu. Jadi mereka tuh pengakuan mereka nggak sepi gitu. Iya. Bu Ainun, ini waktu kita sangat terbatas ya Bu untuk membahas mengenai hal ini. Ini sekali lagi terima kasih juga kami sudah diterima di sini untuk kemudian Ibu berkenan menjelaskan banyak hal. Yang mungkin sebagai pertanyaan terakhir saya kepada Bu Ainun dulu ya. Dalam beberapa kali pertemuan kami baik dengan Gubernur dan Ketua PKK yang merupakan Ketua Dekranasda juga kan Bu ya. Benar. Beliau mengatakan bahwa batiknya Kaltara itu sudah masuk ke mancanegara loh, bukan hanya nasional tapi ke mancanegara. Betul. Ini gimana deh Bu ya? Jadi ceritanya gini, Bu Tia ini dulu nggak sengaja loh ya. Jadi saya nggak mau juga terlalu wah gitu, nggak sengaja sebenarnya. Jadi ada pertemuan guru-guru SMK di Bali gitu, SMK Indonesia lah mungkin ya. Itu sudah tahun berapa ya? 2013, 2014 saya lupa juga tahunnya tuh. Mereka tuh ambil di sini batik itu kan, ambil di sini batiknya batik Butia yang pertama itu. Nggak ada lagi, saya belum buat tadi itu.
Jadi saya kan kalau yang namanya kayak promosi gitu saya nggak minta dibayar gitu. Bawa aja Bu, bilang gitu. Dia bawa waktu itu berapa ya? Cuma 5 potong aja. Saya 5 potong aja Bu, katanya. Udah bawa aja nggak usah dibayar. Saya kalau sifatnya di promosi gitu saya. Nah jadi sampai di Bali itu disimpanlah di meja gitu kan, dianggap itu sebagai oleh-oleh dari Kabupaten Bulungan. Waktu itu belum Kaltara, belum. Jadi oleh orang Amerika dibeli. Itu kan ada juga mungkin sedunia kali ya, saya nggak tapi tanya. Jadi dibeli oleh orang Amerika, dipakaikan diikatkan di orang Jepang gitu. Nah jadi kan Jepang itu kan kalau baju adat itu kan pakai bantalan di belakangnya ini kan, nah, jadi dibuat ada sidasi gitu. Jadi dikeliling lah, dipakailah batik itu dianukan di orang Jepang itu, dikeliling dalam ruangan itu kan, sampai dia nari, sampai dia pakai batik Budia itu. Nah akhirnya 5 batik ini dibeli sama mereka. Jadi yang Jepang beli, yang Amerika juga beli gitu. Jadi nggak sengaja sih. Jadi istilahnya itu bukan apa ya? Itu. Tapi setelah itu sekarang ada order dari luar Bu? Nggak ada. Belum ada ya. Belum ada. Oh ini artinya menjadi tantangan juga untuk promosi selanjutnya ya. Betul. Ya ini menarik. Bu Ainun Farida, terima kasih Bu sudah berkenan menerima kami. Ini menjadi wawasan juga bagi masyarakat Kalimantan Utara, menjadi optimisme sendiri begitu bahwa Kaltara itu punya potensi besar yang bisa dikembangkan walaupun ada tantangannya. Yuk mari sama-sama kita selesaikan tantangan tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu Ainun, semoga usahanya juga lancar Bu ya. Amin. Ya. Dan Kaltara Bicara untuk edisi hari ini berbicara mengenai sektor pengembangan UMKM di batik, begitu kita sudah selesaikan bersama dengan Ibu Ainun Farida. Ini juga menjadi titik terang ya bahwa Kalimantan Utara sebagai provinsi muda masih ada banyak hal yang bisa dikembangkan. Akhirnya saya Imadi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Kaltara Bicara edisi selanjutnya. Sampai jumpa, selamat sore.